Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Putra dengan NIM 41522011051. Di sini saya akan menjawab soal generatif AI, soal UTS nomor 1. Baik, untuk pertanyaannya sendiri itu jelaskan artikel pada link berikut ini. Akan segera saya jawab. Baik, artikel ilmiah berjudul Attention All Your Need yang ditulis oleh Asif Waswani dan kawan-kawan dari Google Brain dan Google Research pada tahun 2017. Merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah kecerdasan buatan atau AI. Paper ini memperkenalkan arsitektur transformer, sebuah model baru yang meninggalkan struktur tradisional berbasis jaringan saraf rekuren atau RNN dan juga jaringan saraf konvolusional atau CNN untuk beralih sepenuhnya ke mekanisme yang disebut self-attention. Baik, untuk latar belakang dan masalah utamanya. Didominasi oleh model recurrent seperti LSTM dan GRU. Model ini memproses data secara sekuensional kata demi kata, namun pendekatan ini memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama, masalah paralelisasi karena langkah ke T bergantung pada hasil langkah ke TL. Pelatihan model tidak bisa dilakukan secara bersamaan atau paralel dalam skala besar, sehingga membatasi efisiensi pada GPU modern. Yang kedua ada diferensiasi jarak jauh. Semakin jauh jarak antara dua kata yang berhubung dalam sebuah kalimat, semakin sulit bagi RNN untuk mempertahankan informasi tersebut atau masalah vanishing gradient. Yang kedua itu ada arsitektur transformer. Transformer menggunakan struktur encoder dan decoder, namun dengan mekanisme yang sangat berbeda dari pendahulunya. Yang pertama itu bagian encoder. Encoder terdiri dari tumpukan 6 lapisan identik. Setiap lapisannya itu memiliki 2 sub lapisan. Nah, yang pertama itu ada multi-head self-attention, memungkinkan model untuk melihat kata-kata lain dalam kalimat input saat mengodekan kata tertentu. Gunanya memahami konteksnya secara lebih mendalam. Yang kedua ada position wise feed forward network atau FFN. Jaringan saraf standar yang diterapkan secara independen pada setiap posisinya. Baik, yang berikutnya itu ada bagian decoder. Decoder juga terdiri dari 6 lapisan identik. Selain 2 sublapisan seperti encoder decoder, menambahkan sublapisan ketiga yang melakukan mekanisme atensi terhadap output dari encoder. Hal ini membantu decoder fokus pada bagian input yang relevan saat menghasilkan kata berikutnya. Yang ketiga ada mekanisme utama scaled dot product attention. Inti dari transformer adalah fungsi atensi yang menggunakan 3 komponen utama, query atau Q, key atau key, dan value atau V secara intuitif. Query adalah kata yang sedang diproses, sedangkan key adalah semua kata lain dari teks, dan value adalah konten informasi dari kata tersebut. Dengan rumus attention QKV sama dengan softmax. QK pangkat T sama dengan DK tutup kurung V. Penjelasan variabelnya. QKT itu menghitung scores sesuai antara kata yang kita lihat dengan kata-kata lainnya. Lalu ada ada apa ya ini namanya akar deka mungkin ya. Faktor itu tuh faktor penskalaan untuk menjaga agar nilai gradient tetap stabil. Yang terakhir ada softmax, itu mengubah skor menjadi probabilitas atau bobot yang berjumlah total 1. Ada tambahan multi-head attention. Alih-alihnya hanya melakukan satu kali perhitungan atensi, model ini membagi dimensi representatif menjadi beberapa bagian atau disebut head. Hal ini memungkinkan untuk secara paralel
mempelajari hubungan berbeda. Misalnya satu head fokus dan hubungan tata bahasa. Lalu headline fokus pada makna kata benda. Yang keempat ada positional encoding. Karena tidak ada proses urutannya atau sekuensialnya seperti pada RNN, transformer ini tidak mengetahui di mana posisi sebuah berada dalam kalimat. Untuk memberikan informasi seperti ini, penulis menambahkan positional encoding ke dalam input embedding. Positional encoding menggunakan fungsi trigonometri atau sinus dan kosinus dengan frekuensi yang berbeda untuk memberikan identitas posisi yang unik bagi setiap kata. 5. Keunggulan utama. Efisiensi ke potensi. Dengan menghilangkan frekuensi, transformer dapat dilatih jauh lebih cepat karena proses matematisnya dapat dilakukan secara paralel di seluruh unit GPU. Yang kedua itu ada accuracy state of the art. Pada saat dirilis, model ini memecahkan rekor dalam tugas penerjemahan bahasa Inggris ke Jerman dan Inggris ke Perancis. Itu sudah dideteksi oleh skor Bleu yang sangat tinggi. Yang ketiga ada generalisasi. Paper ini menunjukkan bahwa transformer bekerja sangat baik, tidak hanya untuk bahasa, tetapi juga untuk tugas berbasis struktur lainnya. Yang terakhir itu kesimpulannya. Paper ini menyimpulkan bahwa attention is all you need untuk membangun model bahasa yang kuat tanpa memerlukan kerumitan rekurensi. Inovasi ini membangun model bahasa yang telah menjadi fondasi bagi revolusi AI saat ini, mendasari pengembangan model seperti BRT, GPT-3, GPT-4, hingga Gemini. Tanpa arsitektur ini, kemajuan besar pada large language model atau LLM yang kita nikmati sekarang ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Baik, mungkin untuk nomor 1 itu saja jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.